Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Metode Riset dan Development. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama, Qurratul Aini dengan NIM akhir 048, Arum Dwi Puspitasari dengan NIM akhir 051, dan Juliana Novita dengan NIM akhir 054. Adapun submateri yang akan kami bahas, yang pertama, pengertian metode riset dan development, yang kedua, langkah-langkah metode riset dan development yang terdiri dari studi pendahuluan, jenis model pengembangan, pengujian, dan problematika metode riset dan development. Nah, ini adalah contoh dari studi kasus penelitian research and development. Menurut teman-teman, kasus tersebut masuk dalam jenis penelitian pengembangan apa? Nah, yuk mari kita simak video berikut ini. Materi yang pertama yaitu pengertian metode riset dan development. Metode riset dan development yang biasa disingkat dengan R dan D sama maknanya dengan metode penelitian pengembangan. Riset dan development saat ini merupakan salah satu jenis metode penelitian yang banyak dikembangkan. Penelitian pengembangan merupakan salah satu jenis penelitian yang dapat menjadi penghubung atau pemutus kesenjangan antara peneliti dasar dengan peneliti terapan. Selanjutnya yaitu pengertian metode riset dan development menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sukma Dinata, riset dan development adalah pendekatan penelitian untuk menghasilkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Selanjutnya yaitu menurut Sugiono. Sugiono berpendapat bahwa metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu, digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan, digunakan metode survei atau kualitatif, dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut, digunakan metode eksperimen. Menurut Emil N. Risnes, riset and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Berdasarkan definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa metode riset and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan untuk menyempurnakan suatu produk yang sesuai dengan acuan dan kriteria dari produk yang dibuat sehingga menghasilkan produk yang baru melalui berbagai tahapan dan validasi atau pengujian. Adapun 4 karakteristik penelitian pengembangan riset and development diantaranya, yang pertama, masalah yang akan dipecahkan adalah yang berkaitan dengan inovasi atau penerapan teknologi dalam pelatihan. Yang kedua yaitu pengembangan, model, pendekatan, metode, media, dan teknik pembelajaran untuk membantu mencapai kompetensi peserta latihan. Yang ketiga yaitu pengembangan produk harus melewati uji ahli dan uji lapangan. Yang terakhir yaitu hasil pengembangan, model, pendekatan, metode, media, dan teknik pembelajaran perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan sesuai dengan kaidah penelitian yang originalitas. Materi yang kedua yaitu langkah-langkah metode research and development. Yang pertama yaitu studi pendahuluan. Studi pendahuluan dengan melakukan analisis kebutuhan atau need assessment. Analisis kebutuhan dapat melalui angket, wawancara, dan dokumentasi dengan responden minimal 30 orang. Berikut konsep studi pendahuluan. Studi pendahuluan dibagi menjadi 2, need assessment dan kajian pustaka, kemudian disatukan menjadi draft model atau produk.
Beberapa hal yang harus disiapkan untuk studi pendahuluan yaitu yang pertama, mempersiapkan instrumen berupa lembar observasi atau perangkat studi pendahuluan. Yang kedua, melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan instansi, institusi, responden yang akan diteliti. Yang ketiga, memastikan lokasi studi pendahuluan. Yang keempat, memastikan perangkat pendukung studi pendahuluan, kamera, recorder, transportasi, dan akomodasi. Jenis model pengembangan. Menurut Johansson 1993, ada 4 jenis model pengembangan. Yang pertama yaitu cognitive model, merupakan model konseptual sebagai dasar penalaran dan persepsi, belajar induktif, pembuatan keputusan, perencanaan, dan sebagainya. Yang kedua, normatif model, yakni model tentang penggambaran fungsi-fungsi spesifik yang diinginkan, tujuan, dan sasaran suatu sistem atau proses. Yang ketiga, deskriptif model, yaitu model yang mendeskripsikan suatu proses atau sistem baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Model ini sering digunakan untuk tujuan saintifik dan teknologi. Yang terakhir yaitu fungsional model, di mana model ini menggambarkan hubungan fungsional antara variabel bisa disajikan secara kuantitatif maupun kualitatif. Sedangkan menurut Gatty dan Aser tahun 2001, model dibagi menjadi 4 model. Yang pertama yaitu model normatif, mengkhususkan pada bagaimana secara rasional memberikan gambaran tujuan dan hubungan antar fungsi-fungsi dalam mencapai tujuan. Dengan kata lain, garis besar model normatif merupakan sejumlah jalan yang harus dilalui untuk memaksimalkan kemungkinan untuk mencapai tujuan khusus. Yang kedua yaitu model deskriptif. Model deskriptif melukiskan dan menerangkan langkah-langkah dalam mencapai tujuan dan pengaruh setiap langkah pada langkah yang lainnya secara lebih aktual. Yang ketiga yaitu model preskriptif, yaitu model yang menggambarkan langkah-langkah dengan memberikan kerangka proses pencapaian tujuan. Dan yang terakhir yaitu model prediksi, di mana model ini merupakan model yang menarasikan langkah-langkah proses untuk mencapai tujuan. Karena model masih merupakan konsep yang belum diaplikasikan dalam uji coba. Walaupun demikian, model ini tetap harus diuji keabsahannya untuk memenuhi standar teori dan ilmiah, yaitu dengan validasi dari sejumlah pakar, pengambil kebijakan, orang yang terlibat dengan aplikasi model, dan jika memungkinkan diseminarkan dalam skop yang luas. Jenis model pengembangan yang pertama yaitu model pengembangan Borg dan Gall. Menurut Borg dan Gall tahun 1983, model pengembangan ini menggunakan alur air terjun atau waterfall pada tahap pengembangannya. Model pengembangan Borg dan Gall ini memiliki tahap-tahap yang relatif panjang karena terdapat 10 langkah pelaksanaan, yaitu yang pertama atau A, penelitian dan pengumpulan data atau research and information collecting. B, perencanaan atau planning. C, pengembangan draft product atau develop preliminary form of product. D, uji coba lapangan atau preliminary field testing. E, penyempurnaan produk awal atau main product revisions. F, uji coba lapangan atau main field testing. G, menyempurnakan produk hasil uji lapangan atau operational product revisions. H, uji pelaksanaan lapangan atau operational field testing.
I. Penyempurnaan produk akhir atau final product revisions, dan J. Diseminasi dan implementasi atau dissemination and implementation. Berikut langkah-langkah yang ditujukan pada Baga. Kedua yaitu model pengembangan 4D. Menurut Tia Agarajan, pada tahun 1974 terdiri dari 4 tahap pengembangan. Yang pertama yaitu tahap defin atau pendefinisian. Tahap awal dalam model 4D ialah pendefinisian terkait syarat pengembangan. Sederhananya, pada tahap ini adalah tahap analisis kebutuhan. Dalam pengembangan produk pengembangan perlu mengacu pada syarat pengembangan, menganalisis dan mengumpulkan informasi jauh mana pengembangan perlu dilakukan. Tahap pendefinisian atau analisis kebutuhan dapat dilakukan melalui analisis terhadap penelitian terdahulu atau studi literatur. Menyebut ada 5 kegiatan yang bisa dilakukan pada tahap pendefinisian. Yang pertama yaitu analisis awal. Analisis awal dilakukan untuk mengidentifikasi dan menentukan dasar permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran sehingga melatar belakangi perlunya pengembangan. Dengan melakukan analisis awal, peneliti atau pengembang memperoleh gambaran fakta dan alternatif penyelesaian. Hal ini dapat membantu dalam menentukan dan pemilihan perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan. Yang kedua yaitu analisa peserta didik. Analisa peserta didik merupakan kegiatan mengidentifikasi bagaimana karakteristik peserta didik yang menjadi target atas pengembangan perangkat pembelajaran. Karakteristik yang dimaksud ialah berkaitan dengan kemampuan akademik, perkembangan kognitif, motivasi, dan keterampilan individu yang berkaitan dengan topik pembelajaran, media, format, dan bahasa. Selanjutnya yaitu analisa tugas. Analisa tugas bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan yang dikaji peneliti untuk kemudian dianalisis ke dalam himpunan keterampilan tambahan yang mungkin diperlukan. Dalam hal ini peserta didik menganalisis tugas pokok yang harus dikuasai peserta didik agar peserta didik biasa mencapai kompetensi minimal yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu analisis konsep. Dalam analisis konsep dilakukan identifikasi konsep pokok yang akan diajarkan, menuangkannya dalam bentuk hierarki dan merinci konsep-konsep individu ke dalam hal yang kritis dan tidak relevan. Analisa konsep selain menganalisis konsep yang akan diajarkan juga menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan secara rasional. Yang terakhir yaitu perumusan tujuan pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran berguna untuk merangkum hasil dari analisa konsep dan analisis tugas untuk menentukan perilaku objek peneliti. Tahap yang kedua, desain atau perancangan. Tahap kedua dalam model 4D adalah perancangan. Ada 4 langkah yang harus dilalui pada tahap ini, yakni yang pertama, penyusunan standar tes. Yang kedua, pemilihan media. Yang keempat, pemilihan format. Yang terakhir, rancangan awal. Yang pertama yaitu penyusunan standar tes. Penyusunan standar tes adalah langkah menghubungkan tahap pendefinisian dengan tahap perancangan. Penyusunan standar tes didasarkan pada hasil analisa spesifikasi tujuan pembelajaran dan analisa peserta didik. Dari hal ini disusun kisi-kisi tes hasil belajar. Tes disesuaikan dengan kemampuan kognitif peserta didik dan penskoran hasil tes menggunakan panduan evaluasi memuat panduan penskoran dan kunci jawaban. Yang kedua yaitu pemilihan media. Secara garis besar pemilihan media dilakukan untuk identifikasi media pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan karakteristik materi.
Pemilihan media didasarkan kepada hasil analisa konsep, analisis tugas, karakteristik peserta didik sebagai pengguna, serta rencana penyebaran menggunakan variasi media yang beragam. Pemilihan media harus didasari untuk memaksimalkan penggunaan bahan ajar dalam proses pembahanan bahan ajar pada proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu pemilihan format. Pemilihan format dalam pengembangan perangkat pembelajaran bertujuan untuk merumuskan rancangan media pembelajaran, pemilihan strategi, pendekatan, metode, dan sumber pembelajaran. Yang terakhir yaitu rancangan awal. Rancangan awal adalah keseluruhan rancangan perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum diuji coba dilakukan. Rancangan ini meliputi berbagai aktivitas pembelajaran yang terstruktur dan praktik kemampuan pembelajaran yang berbeda melalui praktik mengajar atau micro-teaching, yaitu pengembangan. Tahap ketiga dalam pengembangan perangkat pembelajaran model 4D adalah pengembangan. Tahap pengembangan merupakan tahap untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan. Tahap ini terdiri dari dua langkah, yaitu penilaian ahli yang disertai revisi dan uji coba pengembangan. Yang pertama, penilaian ahli merupakan teknik untuk mendapatkan saran perbaikan materi dengan melakukan penilaian oleh ahli dan mendapatkan saran perbaikan perangkat pembelajaran yang dikembangkan selanjutnya direvisi sesuai saran ahli. Penilaian ahli diharapkan membuat perangkat pembelajaran lebih tepat, efektif, teruji, dan memiliki teknik yang tinggi. Yang kedua yaitu uji coba pengembangan, dilaksanakan untuk mendapatkan masukan langsung berupa respon, reaksi, komentar peserta didik pada pengamat atas perangkat pembelajaran yang sudah disusun. Uji coba dan revisi dilakukan berulang dengan tujuan memperoleh perangkat pembelajaran yang efektif dan konsisten. Yang terakhir yaitu penyebaran. Tahap akhir pengemasan akhir, difusi, dan adopsi adalah yang paling penting meskipun paling sering diabaikan. Tahap penyebarluasan dilakukan untuk mempromosikan hasil produk pengembangan yang diterima pengguna oleh individu, kelompok, atau sistem. Pengemasan materi harus selektif agar menghasilkan bentuk yang tepat. Terdapat 3 tahap utama dalam tahap penyebarluasan. Yang pertama, tahap pengemasan akhir. Produk yang selesai direvisi pada tahap pengembangan diimplementasikan pada target atau sasaran sesungguhnya. Pada tahap ini juga dilakukan pengukuran ketercapaian tujuan yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas produk yang dikembangkan. Selanjutnya, setelah diterapkan, peneliti atau pengembang perlu mengamati hasil pencapaian tujuan. Tujuan yang belum dapat tercapai harus dijelaskan solusinya agar tidak berulang saat setelah produk disebarluaskan. Selanjutnya, pada tahap difusi dan adopsi. Pengemasan produk dilakukan dengan mencetak buku panduan penerapan yang selanjutnya disebarluaskan agar dapat diserap atau difusi atau dipahami orang lain dan dapat digunakan atau diadopsi pada kelas mereka. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan penyebarluasan adalah analisa penggunaan, strategi dan tema, pemilihan waktu penyebaran, dan pemilihan media penyebaran. Kelebihan model 4D yaitu tidak membutuhkan waktu yang relatif lama karena tahap relatif tidak terlalu kompleks. Kelemahan model 4D yaitu di dalam model 4D harus sampai pada tahap penyebaran saja dan tidak ada evaluasi, di mana evaluasi yang dimaksud adalah mengukur kualitas produk yang telah diujikan. Uji kualitas produk dilakukan untuk hasil sebelum
dan sesudah menggunakan produk. Berikut bagian langkah-langkah model pengembangan 4D. Model pengembangan ADE menurut Dick et al. Tahun 2005 mengembangkan model-model pengembangan, yaitu model ADE. Model tersebut terdiri dari 5 tahapan pengembangan. Yang pertama yaitu analisis. Dalam model penelitian pengembangan ADE, tahap pertama adalah menganalisis perlunya pengembangan produk seperti model, metode, media, bahan ajar yang baru, dan menganalisis kelayakan serta syarat-syarat pengembangan produk. Pengembangan suatu produk dapat diawali oleh adanya masalah dalam produk yang sudah ada atau diterapkan. Yang kedua yaitu desain. Kegiatan desain dalam model penelitian pengembangan ADE merupakan proses sistematik yang dimulai dari merancang konsep dan konten di dalam produk tersebut. Rancangan ditulis untuk masing-masing konten produk. Petunjuk penerapan desain atau pembuatan produk diupayakan ditulis secara jelas dan rinci. Pada tahap ini, rancangan produk masih bersifat konseptual dan akan mendasari proses pengembangan di tahap berikutnya. Yang ketiga yaitu development. Dalam model penelitian pengembangan ADE berisi kegiatan realisasi rancangan produk yang sebelumnya telah dibuat. Pada tahap sebelumnya telah disusun kerangka konseptual penerapan produk baru. Kerangka yang masih konseptual tersebut selanjutnya direalisasikan menjadi produk yang siap untuk diterapkan. Pada tahap ini juga perlu dibuat instrumen untuk mengukur kinerja produk. Yang keempat yaitu implementation. Penerapan produk dalam model penelitian pengembangan ADE dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik terhadap produk yang dibuat atau dikembangkan. Umpan balik awal dapat diperoleh dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan pengembangan produk. Penerapan dilakukan mengacu kepada rancangan produk yang telah dibuat. Yang terakhir yaitu evaluation. Tahap evaluasi pada penelitian pengembangan model ADE dilakukan untuk memberi umpan balik kepada pengguna produk sehingga revisi dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh produk tersebut. Tujuan akhir evaluasi sendiri yakni mengukur ketercapaian tujuan pengembangan. Berikut bagian langkah-langkah model pengembangan ADE. Studi kasus yang telah dipaparkan di awal termasuk dalam jenis model pengembangan ADE, di mana studi kasus tersebut perlu adanya beberapa tahapan. Yang pertama yaitu analisis. Dalam penentuan media pembelajaran perlu adanya analisis terlebih dahulu sebelum kita menentukan suatu media pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu desain. Dalam membuat media pembelajaran, kita perlu merancang agar media pembelajaran tersebut menjadi media yang mudah diserap oleh peserta didik dan agar memudahkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga yaitu tahap development, di mana pada tahap ini yaitu pengembangan dari hasil kerangka atau rancangan produk yang telah dibuat sebelumnya. Lalu selanjutnya yaitu implementation. Nah, pada tahap implementation ini yaitu di mana media pembelajaran yang sudah dibuat dan dirancang tadi kemudian diterapkan di dalam sekolah dasar atau dalam pendidikan. Lalu tahap yang terakhir yaitu evaluasi.
evaluasi ini kita mengukur ketercapaian tujuan dari pengembangan media pembelajaran tersebut. Apakah media pembelajaran tersebut efektif dan efisien digunakan dalam pembelajaran materi bangun ruang. Pengujian. Pada penelitian pengembangan, terdapat 4 uji yang harus dilakukan oleh peneliti. Yang pertama yaitu uji coba perseorangan. Draft pengembangan model yang dibuat oleh peneliti, hasil revisi FGD dan uji ahli, serta praktisi diuji cobakan perorangan. Uji coba perorangan bertujuan mempraktekkan pengembangan suatu model, misalnya model manajemen pelatihan IPA terpadu yang telah dievaluasi dalam FGD dan ahli. Yang kedua yaitu uji coba kelompok. Uji coba kelompok terdiri dari 12 orang, dilakukan dengan tujuan untuk mempraktekkan pengembangan model manajemen pelatihan IPA terpadu yang telah dievaluasi dari uji perorangan. Yang ketiga yaitu uji coba terbatas. Draft pengembangan model hasil dari revisi uji coba perorangan dan kelompok diuji cobakan di lapangan secara terbatas dengan peserta 30 orang menggunakan pendekatan penelitian eksperimen. Hasil uji coba lapangan terbatas direvisi dan menjadi model final pelatihan dan paket pelatihan yang siap diaplikasikan uji coba lapangan luas. Yang keempat yaitu uji efektivitas produk. Uji efektivitas produk dilakukan untuk mengetahui sebuah produk dapat memberikan perubahan yang bermakna antara sebelum dan setelah perlakuan atau pengamatan pasca perlakuan. Contoh, efektivitas dari sebuah produk model manajemen pelatihan IPA terpadu dengan metode Research and Development dilaksanakan dengan melakukan observasi dan penilaian implementasi pembelajaran IPA terpadu di lapangan pasca pelatihan IPA terpadu bagi partisipan. Berikut konsep pengujian. Seri yang terakhir yaitu problematika metode riset and development. Penelitian metode riset dan development sangat sesuai dilakukan bagi penyusun tesis dan disertasi. Hal tersebut dikarenakan penelitian metode riset dan development ini menghasilkan something new. Berbagai kendala peneliti dengan metode riset dan development dialami oleh peneliti. Adapun kendala-kendala tersebut yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memenuhi prosedur metode riset dan development. Yang kedua, membutuhkan dana dan lebih dalam tahapan metode riset dan development. Yang ketiga, kesulitan menghadirkan pakar atau ahli dan praktisi yang sesuai dengan bidang ilmu. Yang terakhir, produk riset melalui berbagai uji coba. Itu